Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Fariski Jainuddin. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Singapura Karawang. Saat ini saya sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa tanah air, sistem alih kredit dengan teknologi informasi atau bisa disebut sebagai program Permata Sakti di Universitas Sulawesi Barat. Saya berasal dari kota Subang, di mana kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat. Kota Subang sendiri memiliki berbagai keindahan alamnya, baik dari dataran tinggi hingga dataran rendah. Dari dataran tinggi, banyak sekali pemandangan-pemandangan eksotis. Salah satunya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Selain itu, ada pula pemandian air panas Ciater dan hamparan kebun teh yang memanjakan mata. Selain dikaruniai oleh keindahan alam yang begitu luar biasa, Subang pula dikaruniai juga ke berbagai macam budaya-budaya, khususnya budaya Sunda, karena mayoritas suku dari Kabupaten Subang ini adalah suku Sunda. Budaya yang banyak itu salah satunya adalah sisingaan, di mana sisingaan ini adalah kegiatan ketika anak kecil sudah selesai disunat, langsung sebagai menghibur dia, diberikan hiburan berupa dia menaiki sisingaan. Oke, setelah tadi kita membahas sedikit tentang cerita tentang kota Subang, ada salah satu kesenian Subang yaitu sisingaan seperti yang sudah saya tadi sampaikan. Awalnya sisingaan itu banyak panjang loh ceritanya sebelum digunakan sebagai hiburan bagi orang yang sudah disunat. Lalu apa nih? Nah, di sini saya akan bahas tentang sisingaan, sebuah simbol perlawanan rakyat Subang melalui kesenian. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita harus mengerti dulu pengertian dari sisingaan. Definisi sisingaan menurut Teddy Harsono dalam buku Rampai Sejarah dan Kebudayaan Jawa Barat 2010 adalah kesenian khas Kabupaten Subang yang ditandai dengan adanya bentuk-bentuk keranda atau boneka yang menyerupai singa. Kerangga itu diusung oleh rombongan penari yang melakukan berbagai atraksi dengan iringan musik tradisional. Nah, kita masuk nih ke latar belakang lahirnya kesenian sisingaan. Kemunculan kesenian sisingaan ini sejak awal abad 19. Pada zaman itu, wilayah Subang dan sekitarnya adalah bagian dari daerah yang dinamakan Pamanukan and Ciasem Landen, atau daerah yang ada di antara Pamanukan dan Ciasem. Kependekannya dalam bahasa Inggris adalah PNT Land. Daerah PNT atau daerah Subang dan sekitarnya yang terletak di sebelah utara Gunung Tangkuban Perahu dikenal juga sebagai wilayah double bestur atau dua kawasan khusus sebagai tempat pengembangan perkebunan sekaligus industri gula dengan menggunakan teknologi dan mesin-mesin terbaru. Pada saat itulah menurut Tibio, masyarakat Subang dikenalkan dengan dua lambang penguasa. Yang pertama adalah mahkota dan 3 singa yang menjadi lambang Hindia Belanda. Yang kedua ada singa yang merupakan lambang kekuasaan Inggris. Di bawah kekuasaan Inggris inilah masyarakat Subang mendapatkan tekanan ekonomi yang kuat. Segala macam cara dikerahkan Inggris untuk mengerahkan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan bagi pembukaan pabrik gula baru, termasuk diantaranya dengan pemaksaan dan pengelabuan. Pada titik ini, masyarakat Subang, walaupun tidak berdaya menghadapi pemaksaan, mereka melakukan perlawanan semampu mereka. Ketika perlawanan fisik tidak memungkinkan, masyarakat Subang melakukan perlawanan dalam bentuk kebudayaan. Wujudnya adalah kesenian sisingaan. Nah, ini merupakan salah satu lambang dari kedua penjajah tersebut. Yang ini merupakan lambang dari Inggris dan yang ini merupakan lambang dari Hindia Belanda.
Kesenian Sisingaan diciptakan sekitar tahun 1840-an oleh para seniman yang berasal dari daerah Ciherang yang berjarak sekitar 5 km pusat kota Subang. Seni Sisingaan ini dapat dikategorikan sebagai sebuah perlawanan simbolik rakyat Subang terhadap penjajah. Singa adalah simbol dari negara tadi, yaitu negara Belanda dan Inggris yang tentunya menjajah rakyat Subang. Dua negara yang dipandang sebagai penjajah oleh rakyat Subang pada pertengahan abad 19. Dalam pertunjukan Sisingaan ada dua boneka singa. Nah, dua ini simbol dari dua negara Eropa tersebut yang ditunggangi dan dikendalikan oleh anak kecil, simbol rakyat Subang yang berada di atasnya. Hal ini bermakna ejekan dan pelecehan terhadap lambang kebanggaan kaum kolonialis tersebut. Demikianlah makna tersebut masih menjadi interpretasi simbol Sisingaan di kalangan warga Subang hingga kini. Simbol boneka singa yang diduduki anak kecil dapat ditafsirkan sebagai cerminan budaya anti-kolonialisme dalam masyarakat Subang. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi di dalam video awal, pada masa kini, seni pertunjukan Sisingaan lebih diartikan sebagai bagian dari hiburan rakyat. Seni Sisingaan umumnya dipentaskan dengan berkeliling kampung pada saat ada hajatan warga seperti acara hitanan seperti tadi, pelantikan pejabat desa, pernikahan, dan lain sebagainya. Sariun 1992. Pertunjukan diawali dengan pemberian kata sambutan oleh pimpinan kelompok Sisingaan. Setelah acara pemberian kata sambutan, barulah sang anak yang akan dihitan, pengantin, atau tokoh masyarakat yang akan diarak menaiki boneka singa. Nah, dalam pelaksanaannya, Sisingaan diiringi oleh irama lagu-lagu dari kesenian ketuk tilu dan doger. Adapun musik pengiring Sisingaan pada awalnya cukup sederhana, antara lain kendang indung 2 buah, kolanter, bonang atau ketuk, tarompet, goong, kempul, dan kecrek. Namun untuk saat ini iringan dalam Sisingaan mulai adanya penambahan diantaranya seperti musik gitar listrik, bass, dan lain-lain, tetapi tidak menghilangkan alat musik yang ada sebelumnya. Begitulah Sisingaan yang ada di kota Subang. Sisingaan kini menjadi simbol dari kota Subang dan merupakan ikon dari kota Subang. Gambar ini merupakan patung yang terdapat di tengah kota Subang, yaitu patung Sisingaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.